Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang masuk simultan itu adalah kelompok legal dan berhak secara canggih mendapatkan bisa mengakses program-program atau bantuan dari semua menjadikan suatu tanggung jawab dari dinas infrastruktur untuk membina, mengawasi, dan memajukan kelompok yang ada di wilayah tersebut. Dibuktikan dengan cara hasil semuanya berjalan. Jadi ada beberapa yang saya juga nanti tanya itu Pak datangnya bisa Pak Polisi. Tanggal tahun depan ini bisa dilihat di SK yang terbaru boleh. Atau kalau ingat dulu pertama kali berdirinya kelompok wirausaha itu tahun berapa? Tujuannya Pak Sumarno. Oke, kubare kelompoknya dewek tahun berapa? Kelompok yang mana? Kelompok sapi. Kelompok sapi. Apa pernah? Ini bukan. Ini kan berdirinya kelompok ini. Dulu kan saya mendalangi. Sebelum itu Kan mendalangi nomor pengibar. Jokowi pertama itu. Jokowi pertama. Apa ya? Iya. Iya. Yang sapi. Sapi garai. Iya Jokowi anu kan anu masih periode pertama Sekarang ya ini. sebelum corona. Iya makanya Jokowi pertama. Jokowi pertama. Pas mau ada, iya benar Jokowi pertama. Adanya kartu tani. Jokowi pertama lah. Ya, pertama muncul mau ada kartu tani. Iya. Berdiri itu sudah lama. Sudah lama. Zamannya Pak Sumarno. Berdirinya itu yang sapi loh Pak Slamet. Kayaknya pertama iya kalau yang sapi loh. Nah iya mau nanti balik. Kan Pengurus yang sekarang. Oh.
Ya nanti tak cari. Oh iya, ada dicari di mana Pak? Ya dicari di badan hukum. Oh iya, punya nih. Tapi kalau Badan hukum kan gawe wingi. Ya badan hukum. nanti Tapi SK-nya termasuknya ya Sumarno juga. Ya gawe wingi badan hukum namanya berdiri nih kita kelompok tani Selawas Pak. Hari ini Selasa 29 April 2025 pertemuan kelompok tani di Nusa RW 4 Kadif 2. sesuai dengan program Pak Presiden yang sekarang bagian aspal kita ya ada 7 program. Salah satunya yang adalah swasembada ketahanan pangan menuju ke Indonesia emas. Nah, target swasembada itu ditargetkan di tahun 2030. Ini jumlah anggota aktif atau anggota yang ada di pertanian Bu? Nah, anggota yang aktif di jaringan. Anggota Nah, yang kalau yang aktif. itu Bapak mengakui nggak anggota? Ya anggota Kalau RDK. yang bukan anggota sudah saya coret. Nah, berarti yang Yang tidak aktif gitu apa, Bu? Ya yang tidak aktif data ini kan sudah coret ya. ya, Ya, bikin anggota yang aktif-aktif saja lah. Oh, yang 25 belum saya kasih. Hmm. Kemarin yang pengajuan itu kemarin sudah dikembalikan lagi Pak. Bikin kelompok yang kuat, Pak Kuswanto. Nggih. Yang aktif, yang kuat. Iya. Anggota aktif apa anggota RDKK itu yang masuk dalam RDKK? Anggota yang aktif kumpulan itu sekitar 20-25 orang yang sering kumpulan datang gitu. Kalau RDKK kan banyak. Apa dicatat yang RDKK? RDKK dulu. Nanti dalam kurung yang aktif itu. SDK kok kira Pak Kuswan Ya kisaran itu loh sih. 86. Berangkat tadi nih Pak, 86 untuk orang. mencapai swasembada, artinya kan berarti ada target produksi nih, target produksi yang diharapkan. Namanya juga swasembada nih. Kalau ketersediaan produksi itu ada, insya Allah ketahanan pangan bisa Sampai. Nah, adanya itu dari mana? Kunci pelaksana utamanya adalah di para petani. Itu Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian sekarang sangat konsen sekali kepada petani dan kelompok tani. Bagaimana kelompok tani itu karena sebagai pelaksana utama ya, pelaksana utama penyedia produksi nanti itu supaya lebih aktif lagi, supaya lebih giat lagi mendukung program-program Pak Presiden untuk menuju swasembada tadi. Salah satunya tadi dengan mendorong para petani untuk segera menanam, memanfaatkan lahan sawahnya, lahan yang yang lama tidak diolah untuk segera diolah melalui percepatan tanam. Karena memang untuk menanam padi kan mesti banyak faktornya ya. Ada daerah yang 1 tahun itu hanya bisa tanam 1 atau 2 kali. Ada hujan. Hujan, itu kan tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah memberikan solusi bagaimana bisa tanam lebih dari 2 kali. 2 kali, 1 atau 2 kali tersebut Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Dan ada kemarin 2 tahun terakhir nih, 3 tahun terakhir, adanya program-program bantuan pompa air, pompa sumur air dalam ya, atau sumur permukaan, pompa air permukaan ya, sumur permukaan yang ada dari sungai diangkat, ataupun juga ada yang bantuan embung, kemudian juga ada juga yang keterlambatan olah itu karena keterbatasan aplikasi. Pemerintah juga memberikan bantuan traktor, kemudian satu termasuk mie dan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi
subsidi ini pun juga hanya diberikan untuk yang tadinya tanaman pangan itu hanya padi, jagung dan kedelai, sekarang merambah satu komoditas lagi yaitu kayu, singkong. Tapi kalau di sini kan enggak, juga apa nih, bukan komoditas utama nih. Sekarang kalau bapak tanam ubi kayu. Kenapa kok ubi kayu juga sekarang jadi komoditas yang boleh menerima pupuk subsidi? Karena tadi dia juga mendukung ketahanan pangan untuk wilayah yang biasa berkembang. Kan memang bahan pokoknya kan sebenarnya apa? Iya, tiwul. Kayak gitu lah, nggih. Iya, tiwul kan kalau Jawa Timur kan itu termasuk pokok. Tiwul itu kan. Iya, bukan. Oh, dari sini ya Langgong, Pageraji juga itu kan banyak itunya. Karena sekarang banyak yang sudah merasakan beras enak, jadinya kebutuhan akan konsumsi beras kan semakin banyak. Sedangkan di Pulau Jawa yang utama untuk menghasilkan beras, lahannya semakin terbatas. Banyak faktor ya akhirnya menjadikan penyedia produksi beras khususnya ini nanti banyak kendalanya. Salah satunya itu akhirnya singkong diberikan pupuk lagi subsidi supaya petani singkong lebih giat lagi ya, semangat lagi untuk bertanam singkong lagi, kembali ke bahan pangan pokok masing-masing, kembali lagi ke yang sawah tadi ya. Dari banyaknya pengadaan bantuan Saprodi, Alsintan tadi ya yang diberikan pemerintah, insya Allah untuk dunia usaha juga merasakan ya Pak. Salah satunya kemudian pupuk subsidi, kemudian yang kedua bantuan benih ya. Alhamdulillah ini sudah diterima. Mohon maaf meskipun tidak sesuai dengan usulan ya. Pupuk gratis. Pupuk gratisnya dapat lagi Pak? Belum ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya yang sudah diberikan kemarin dan untuk segera ditanam. Karena alhamdulillah lagi pada apa pas mau buat hari alhamdulillah. Termasuk kemarin waktu di lahan itu ada tanah-tanah sih akhirnya juga yang saya mantapin ya Pak, yang Pak siapa yang sebelahnya ini sudah nggak digarap karena punyanya orang Singasari yang tepi jalan dan itu lama katanya mau dibangun rumah. Iya Katanya, tapi kan selama belum ya ditanam di padi ya. Nah itu mungkin bisa apa ya sounding atau ya maksudnya memang kembali lagi ya pengambil keputusan utama untuk berusaha tani kan ada di petani tersebut ya, petani penggarap yang mau menggarap tersebut lahan tersebut. Cuma kembali lagi ke tadi karena memang kita mendukung ya sebagai rakyat, kita dukung pemerintahan, mendukung pemerintahan dan insya Allah pekerjaan mulia Bapak semua itu dinilai ibadah, insya Allah banyak berkahnya karena memberikan bahan pangan ya untuk masyarakat. Bahan kehidupan. Nanti bisa melalui pemerintah desa nih Pak Beru bisa kenapa nggak Pak? Bukan semuanya ya, tapi ya memberikan masukan lagi ya, memberikan masukan. Ya memang lagi nganggur selama belum dibangun ya dimanfaatkan untuk Jangan sampai ditidurkan. Minta izin kan harusnya. Ternyata orang biasa tidak tahu juga ya. Jadi semua itu tergantung dari kekompakan dan kesulitan di kelompok tani tersebut. Kalau kelompok taninya anggotanya kompak dan solid, satu pengadaan kebutuhan ya, kebutuhan usaha, artinya usaha tani. Yuk kapan kita mulai olah, terus nanti pupuknya berapa, benih mau tanam benih apa, itu bisa dimusyawarahkan, nanti bisa jadi saling serentak, artinya nanti bisa mengatasi masalah-masalah misalnya tidak akan terjadi nanti geser dulu. Aku kok sawai semuanya kok garamnya semeter ya tadi itu ya. Ternyata dia barusan membeli sawah lagi tidak dilaporkan ke kelompok tani, akhirnya kan
kelompok tidak tahu nggih. Ataupun ternyata dia sudah tidak garap, nah garap baru, tidak ada akses ke sini, simpon garap lama tidak memberikan kuotanya, ngoten niku mboten lapor juga kan tetap diusulkan. Kan kadang ngoten nggih, karena tadi kelompok dari 66 yang aktif itu 86 yang aktif itu hanya sekitar 25-an atau 30. Nah, jangan sampai yang tidak aktif ini akhirnya nanti malah jadi nopo Pak. Itu dari 13 desa, Pak? Ini Satu kelompok. Oh, satu kelompok. Kadang ada yang jadi marahi Dari provokator. provokator. Iya, itu penyakit, itu kan penyakit. Jadi kalau niku satu sama-sama merencanakan nggih, usaha maupun merencanakan kegiatan. Terus yang kemudian yang kedua manfaat dari kegiatan dari kalau semuanya tanamnya bisa paling tidak serentak itu tidak hari ini tanam sambutan nggih, tapi ya ada Dalam satu jarak bulan lah, nggih, satu dalam bulan sudah tanam selesai. semua, kelompok Nggih. tanam semua. Karena memang kita menyadari nggih, oh iya tenaga kerja terbatas, kan itu mas jadi masalah. Jadi masalah ada solusinya, nah niku ada nanti pengadaan alutsistanya kan bisa dicarikan solusinya lah. Oh kelompok tani usaha ada satu, iya ada satu punya kelompok. Nah itu sehari cuma mampu garap berapa Ini bau? 30. Oh 30 nggih sehari. Kalau 30. 30. 30. Jadi 0,3 gitu ya. Berarti kan 200 meter ya. Iya, 0,02 nya. Sehari Pak? Tanahnya. Oh iya, kondisi tanahnya. Semangat Pak Yus, semangat. Kan 200 selikur mas. 200. Ya ya 200 meter terus. Nah kalau dari situ tadi kan nanti bisa dicarikan dari luar, bisa dari Jogja karena di Babakan sendiri kan ada Jogja nih Pak. Jogja itu kemarin Babakan ada beberapa alat mesin nih, traktor, kemudian ada tracer, kemudian ada Medang Pak Yus. dimanfaatkan atau mungkin pinjam di wilayah kelompok lain yang memang di sana sudah tidak mengelola, akhirnya jadi nanti boten Akhirnya Medang, Pak. soalnya kalau teman-teman Silaturahim Medang. soalnya kalau bisa hampir bersamaan yang namanya pengendalian hama, penyakit atau kegiatan apapun itu kan bisa bareng-bareng, bisa langsung kompak lah gitu. Terus ini yang ketiga, hasil produksi yang sudah ada itu yang sudah dihasilkan, permasalahan petani pada umumnya adalah Itu wedangnya kayak bau. permasalahan apa? Dia mau buatan Pak? Masalahnya di pemasaran. Kehilirnya itu ya. Ya. Di sama temennya Ketemu korban doan akhirnya kayak. mundur dah. Baunya meringis bae kok priwe sih. Ngoten niku takon Pak nggih boleh. Aku tuh pring santet Pak. Yo. Aku takon kitiran. Manut nggih, manut karo sing dodol. Tapi begitu lan panen arep adol dhewek petani sing arep adol. Megane manut. Manut sing tuku. Jane bener apa mboten niku Pak? Bener. Kejadiannya itu Aja kagen baunya lah. terima oleh Bok tengkulak. bingung. Harganya manut tengkulak. Karena memang di sebelumnya mungkin juga ada masalah di permodalan yang kayak pinjam deh dulu modal nanti belum pakai masuk. Nah itu karena petani tadi sendiri modal boten kompak. Padahal kalau di hukum pasar nggih ada barang, ada
Uang. Nggih, ada barang pasti ada pasar. Ada. Iya. Nggih, ada yang butuh ngoten. Ada uang. Kadang misalnya barangnya belum mboten langsung dibayar kok. Ya, Nggih, ya, kalau iya. itu bayarnya meneh. Penting duitnya, penting barangnya kira-kira. Penting duitnya kok. Penting nggih. Hmm. Nah, itu. Tapi kalau di kelompok tani tadi aktif, permasalahan itu bisa ditekan Pak. Yuk pas panennya tadi ya, misalnya kan kita ini tunda jual dulu. Makanya pemerintah dalam kemarin memutus apa, kondisi yang seperti itu, memberikan harga yang terbaik untuk para petani. Ada program yang namanya serap gabah petani oleh Bulog. Jadi saat petani panen sudah itu pasti berarti kering panen basah nih Pak. Pas ya basah. Basah. Panen Karena langsung. panen Bawah. langsung dibawa oleh Bulog. Itu kalau biasanya masuk ke Bulog itu ada standarnya, kadar airnya harus berapa, kadar kotorannya harus berapa persen, disosok. Tapi kemarin karena pemerintah ingin memberikan harga yang terbaik, maksudnya untuk menekan tengkulak itu biar tidak semena-mena ngomong ya Pak. Iya. Jadi Iya. satu sisi pas di awal membantu nggih, bantu modali, tapi di sisi Monopoli itu, kok. monopoli. Monopoli. Nah, betul. Istilahnya kalau di perdagangan itu Akhirnya merusak saya harga berusaha. pasar. Satu yang kemarin kami ambil sisi positifnya nih Pak dari kegiatan kita itu, kondisi pasar terutama tengkulak ini mereka tidak punya barang. Akhirnya kejadian di desa Karangkemiri kemarin, tengkulak mau tidak mau kembali di harga 6.500. Bahkan ada yang lebih tinggi dari 6,5 dari Bulog. Karena apa? Karena si tengkulak ini kan sudah punya konsumen, Ya. tapi ternyata nggak punya barang karena barangnya itu petani langsung masuk Bulog. Iya. Khawatir ya. Khawatir. Nah, ini pemerintah sudah menjembatani ya, nyontoni seperti ini. Nah, ini nanti kalau di kelompok tani bisa kompak solid terus dirembuk sampai dari hulu sampai ke hilirnya termasuk panen dan pasca panen ini. Nanti didukung si pedagang ini yang tadinya biasa monopoli kan butuh barang. Petani toko Pak Tusman, Pak Tusman panen dia tuku dirasi sikir gane Pak Tusman biasa nggih, pada umumnya mesti takon ngono nggih teman. 65 ya. Lah ya 55 kian nggih. Lah ya ora kono kelompok bae. Dia nggak dapat barang kan. Tanya lagi ke Pak Baurinis. Wis panen Pak ya, tuku dirasi gane ora. Semua kompak. Enggak kan nggih. Kan ini nggak punya barang. Yang berkuasa sekarang yang punya tawar kelompok tani. Setelah kelompok tani itu mau nggak mau, setelah harganya bisa berunding. Aku beli barang yang tadinya mungkin kalau petani sendiri jual cuma 3, 4, 5 ton, kalau dikumpulin kan ini bisa lebih ya puluhan. Aku sudah senek, anggarannya udah senek. Betul nih Pak. Itu karena hukum pasar seperti itu. Makanya kenapa selama ini yang jadi lelahnya itu generasi muda ya, terutama itu minat ke bertaninya kurang karena saat tadi kesel hadirnya sidik. Padahal sebenarnya ini banyak berkahnya ya. Banyak berkahnya kalau ya berkahnya karena tadi menyediakan pangan gitu. Ganjaran baktus. Tapi pengelolaannya, manajemennya yang dari hilirnya ya terutama di pemasaran ini yang belum termanajemen secara baik itu akhirnya yang sendiri adalah kesel kadang badik kadang orang. Tapi mungkin kalau nanti dikelola seperti ini ya sudah sekarang dicontohkan oleh pemerintah tadi ya, dalam menekan tengkulak insya Allah ada solusi. Betul nggih? Iya. Makanya di kelompok tani tadi ada struktur organisasi dari pengurus ketua, sekretaris bendahara, ada seksi-seksi. Termasuk kalau biasanya dulu ada seksi permodalan, Saprodi. ya. Kemudian ada pemasaran, kemitraan. Kemitraan itu nanti mungkin menjalin kerjasama nyari pasar, Pengamat hama. pasaran damai, seperti itu.
Presiden melalui Kementerian Pertanian ya inginnya seperti itu. Yuk bangkit. Makanya slogannya pertanian sekarang apa? Mandiri. Oh Pak. Ayo, apa lawan? modern. Nah, Yo. maju. Petani itu harus maju. Maju. Meskipun usia masih muda, weh. Iya. Lanjutlah. Usianya Semangat kepala lah, 5, ya. kepala 6, tapi masih produktif loh Pak. Kalau dari cara WHO ya Pak, itu usia-usia produktif. Maju, mandiri, jangan ketergantungan dengan Nah, itu. para pemuda yang itu. Dan modern itu mengikuti perkembangan. Sekarang pasarnya itu online misalnya. Ayo mau tidak mau, apalagi bapak-bapak juga sampingnya sudah androidan semua. Modern, aja monoton, Mbak. Cek bae. Mas Nuri itu sudah ahli juga di medsos gitu, kan bisa promosi. Punya gabah ini ya. Wartawan lokal lebih terkenal. Kerjasama antara Padi sama Padi itu sih harganya sama atau tidak? Kalau Beda-beda. iya Oh, iya. ada beda. Ngoten nggih Pak. Nggih. Jadi tadinya mau atur ngetut Hmm. naga, saat ini mboten. Wani sebenarnya ora. Iya ora kene ya, ora ya wis. Pandanana gagahe nggih Pak. Nggih. Jadinya diatur oleh tengkulak ya. Iya. Terus nanti di Mboten bawah ana juruse. bisa hidup, bisa lanjut terus kegiatannya. Sambil Pak terusane mendonane yo. Sambil ayo nyong tukang video biasanya kerian. Enggak apa-apa Hmm. sambil. Ya. Kami mawon iki. Nah, tadi kelompok tani tersebut bagaimana kita pembinaannya, bagaimana kita mengetahui kalau kelompok tersebut berkembang, aktif atau tidak, bagaimana kemampuannya, apakah sudah maju, sudah mandiri, sudah modern. Ada beberapa aspek ya, ada 5 aspek yang harus Penuhi. yang dinilai lah. Tidak di kelompok itu juga kayak mengingat tadi ya tuntutannya dari awal. Karena memang pekerjaan bertani itu dari awal gitu, merencanakan, rencana, kemampuan merencanakan. Itu indikatornya adalah rencana belajar dan berusaha. Belajar itu yang jenenge nandur kan, orang asal cep ya, tapi ada ilmunya. Apalagi semakin alam itu apa ya, tergantung dengan Pengelola. pengelola. Kita pengelola alam di sini artinya tanah ya yang bisa kita kelola. Kalau yang iklim itu kan di luar, meskipun nanti kan rangkaian itu mengelola tanah ya. Boten memperhatikan kondisinya. Pokoknya sing penting nyong nyebar nandur, majul, nyebar, nandur, cek ngoten iku garam. Tapi kita tidak peduli dengan kondisi tanah. Kan berarti tidak mau belajar ya. Nah, nanti kalau lama-kelamaan itu otomatis hasilnya akan berkurang. Karena kita nyebar misalnya sebaru selawe 40 kilo, metune bisa nganti tononan. Dia membuatan sebaune. Sebaune nggih. Ya, berarti kan ada unsur dari dalam tanah yang ikut terbawa untuk memproduksi sampai tontonan itu. Kita kasih nyebarin selawe yang 50, ya. Itu tidak kita perhatikan lagi, otomatis lama-lama makanya kenapa sih lama-lama kok tanah semakin hasilnya biayanya gede, hasilnya mundur. Karena tadi pengelolaan. Ada nggak rencana belanja? Yuk diberikan, ini tanah harus bersih. Oh ini nyebarnya mungkin harus lebih mudah, tempo anak-anak akeh, terus lain juga apa mungkin unsur hara yang tersedia nih diserapin pas sama isi, pas kena isi akeh, ini akan cukup. Itu adalah rangkaian rencana belajar. Selama ini di Bunda Usaha bagaimana? Ada nggak usaha rencana belajar? Tidak hanya belajar itu
saja ya, misalnya belajar gawe pestisida nabati, gawe pupuk organik, belajar tandur jajar legowo, itu juga termasuk belajar. Wah, Kalau mau belajar pupuk memang apa pernah bikin nanging mboten iki alhamdulillah mboten. Iya. Kurang maksimal, tidak maksimal. Iya. Yang satu saya yakin setiap petani itu ingin kenapa sih koyo hasilnya sebenarnya baik. Piye carane? Artinya ada keinginan seperti itu nih. Artinya ada. Iya. Piye carane itu kan berarti keinginan. Kata akhirnya ya sehat, semangat, manfaat, berkat. Artinya berkah begitu loh. Terima kasih dulu. Kesel di tangannya ya. Oke.